Jadi untuk studi kasus bisa dengan metode kualitatif, kuantitatif, dan mixed method yang bisa berupa studi kasus terhadap suatu individu, seseorang, ya, seseorang bisa digunakan sebagai objek suatu studi kasus. Yang kedua, studi kasus dalam satu organisasi, baik formal, informal, organisasi sosial, organisasi bisnis, organisasi pemerintah. Lalu kasus bisa suatu kejadian, baik kejadian alam maupun kejadian-kejadian yang lain. Dan kasus bisa suatu tindakan atau metode. Nah, ini menurut Robert Dean tadi, suatu kasus itu dilakukan penelitian apabila batas antara fenomena dan kondisi nyata itu nggak jelas. Jadi antara isu dengan yang real, ya, itu samar. Ya. Jadi semuanya nggak jelas ini apakah isu atau ini sesuatu yang real. Seperti halnya berita-berita melalui media sosial saat ini, sekarang itu sulit membedakan itu yang kondisi real atau itu hanya hoax atau isu-isu. Tapi kalau satu kondisi antara fenomena dan kondisi nyata itu jelas, tidak perlu dilakukan studi kasus. Ya. Jadi tadi menurut Dean itu lingkupnya bisa bersifat deskriptif, ya. Deskriptif, maaf salah ketik word, menanyakan apa kasusnya. Jadi tadi saya sampaikan dalam suatu organisasi yang kecil, ya, atau seseorang belum tentu kasus kalau tidak ada kasusnya. Maka yang pertama kali kita tanyakan, Anda menggunakan penelitian dengan metode studi kasus, itu harus ditanyakan apa kasusnya. Jadi what case-nya itu yang harus ada. Jadi penelitian di tempat yang spesifik, yang kecil, belum tentu kasus kalau tidak ada kasusnya. Jadi ini studi kasus yang lebih bersifat menggambarkan tentang kasusnya. Lalu yang kedua, explanatory, how, itu bagaimana terjadinya kasus, gambaran kasusnya itu bagaimana, prosesnya kasus itu bagaimana terjadi. Dan yang ketiga adalah exploratory, ini adalah studi kasus yang sifatnya itu menanyakan why, mengapa suatu kasus itu terjadi. Jadi menurut Dean ini suatu kasus itu yang perlu dipahami adalah apa kasusnya, bagaimana kasusnya, dan sebab-sebab timbulnya suatu kasus. Jadi research question-nya, pertanyaan penelitian juga terkait dengan tiga hal ini, ya. Jadi tentang apa, bagaimana, dan mengapa suatu kasus itu bisa terjadi. Ya. Nah, berbagai referensi tadi saya juga membuat suatu pemahaman bahwa suatu kasus itu bisa terjadi pada pohon ilmu metodologi penelitian, ya. Bisa terjadi pada setiap metode penelitian. Penelitian yang dituno itu ada metode kuantitatif, ada kualitatif, dan mixed method. Ini berarti studi kasus itu bisa diteliti dengan metode kuantitatif, metode kualitatif, dan metode kombinasi. Ini kasus yang terkait dengan pemahaman. Bisa juga kasus terkait dengan suatu produk. Ini to do itu kan penelitian untuk menghasilkan
produk atau tindakan yang dapat membantu pelaksanaan kerja. Jadi dalam need to do itu ada research and development, bisa juga terjadi suatu kasus tentang produk. Produk yang kerjanya tidak sesuai dengan spesifikasi produk itu juga merupakan suatu kasus. Misalnya beli mobil, tertulis speedometernya 200 km per jam, tapi saat dipakai kok maksimum hanya 60 km per jam. Berarti itu produk yang mempunyai kasus. Kasus juga terjadi dalam metode kerja. Tadi sudah saya sampaikan, misalnya pembelajaran yang tidak efektif karena ada kasus tentang metode kerjanya. Suatu perusahaan tidak efisien, produktivitasnya rendah karena metode kerja yang salah. Nah, itu bisa juga suatu kasus. Dalam need to do bisa terjadi kasus pada saat penelitian melakukan evaluasi. Suatu penelitian evaluasi yang menggunakan metode yang salah, ya, akhirnya menghasilkan suatu informasi yang salah. Itu bisa juga menjadi suatu kasus atas hasil informasi yang dilakukan melalui evaluasi. Ya. Jadi dalam itu bisa kasus karena aspek evaluasi, tapi bisa juga kasus dalam suatu kebijakan. Kebijakan yang dibuat tidak rasional dan karena bersifat politis, sehingga akan menghasilkan suatu kasus tertentu. Jadi di sini metode penelitian kasus dapat menggunakan metode kualitatif mixed method, bisa pakai research and development, bisa action research sebagai metode evaluasi, dan bisa menggunakan metode penelitian kebijakan. Jadi di sini fungsi penelitian ada need to know, need to do, dan need to choose. Nah, di sini ada metode kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Bisa terjadi bahwa suatu kasus diteliti dengan 3 metode ini. Dalam need to do ada R&D, ada action research, dan ada operation research. Bisa juga ada suatu kasus. Demikian juga pada penelitian evaluasi. Jadi kasus bisa terjadi dalam semua bidang kehidupan, termasuk teman-teman dalam suatu program studi tertentu, tentu akan memiliki kasus-kasus yang terjadi pada program-program studi itu juga. Sehingga dari berbagai referensi yang ada, kami merangkum bahwa metode penelitian studi kasus itu adalah caranya ilmiah. Ya, caranya ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan memahami suatu kasus. Jadi penelitian studi kasus adalah meneliti tentang kasus, suatu kasus. Dengan cara ilmiah itu kita memperoleh data, dan dengan memperoleh data kita memahami suatu kasus. Di mana suatu kasus itu mencakup apa kasusnya, tadi dari Yin, lalu bagaimana gambaran suatu kasus, sebab-sebab timbulnya kasus, dan dampak dari suatu kasus. Ya. Jadi pertama meneliti tentang apa kasusnya, what-nya, lalu bagaimana kasusnya, itu how-nya, lalu sebab-sebab timbulnya suatu kasus, ini why, termasuk dampak dari suatu kasus
ini juga bisa karena ada sebabnya sehingga berdampak kepada yang lain. Ya. Nah, kalau diringkaskan bahwa penelitian studi kasus itu datanya adalah data dari kehidupan nyata, data yang real, bukan sekedar data persepsi, ya, bukan sekedar data pendapat, tapi betul-betul data dalam kehidupan yang real. Tadi kehidupan individu, organisasi, kelompok, ya, dan yang lain-lain. Dan melalui penelitian itu, kita akan memahami apa kasusnya, lalu gambaran kasus, sebab-sebab timbulnya kasus, dan dampak dari suatu kasus. Dan karena ini suatu penelitian studi kasus, maka peneliti juga wajib untuk memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi itu kalau kasusnya negatif, berarti suatu pemecahan masalah. Dan kalau kasusnya itu positif, rekomendasinya berupa pemberdayaan. Bagaimana potensi itu dapat diberdayakan lebih baik lagi. Suatu kasus, ya, ini saya ulangi lagi, apa kasusnya, sebab-sebab timbulnya kasus, dan dampak. Ini adalah merupakan satu bentuk yang sebab akibat. Suatu kasus ada, itu pasti ada penyebabnya, dan kalau ada kasus, pasti ada akibatnya. Sehingga penelitian studi kasus yang lengkap adalah mencakup hubungan sebab akibat antara variabel penyebab, lalu menjadi variabel dependen, suatu kejadian, dan berdampak lagi pada aspek yang lain. Jadi ada sebab dan nanti akan timbul suatu akibat. Seperti kita pahami bersama bahwa setiap penelitian itu merupakan suatu cara ilmiah, termasuk studi kasus pun disebut sebagai suatu scientific method, di mana ciri-cirinya adalah rasional, itu apa yang dilakukan menggunakan teori, dipandu dengan teori, lalu empiris, ini bahwa kasus itu terjadi dalam kondisi yang nyata, dan penelitiannya pun penelitian dilakukan secara empiris, dapat dilihat dan diamati oleh orang lain. Dan yang ketiga, bahwa studi kasus pun memerlukan langkah-langkah yang sistematis.